Umroh ini, kita yang belum umroh semakin termotivasi untuk pergi ke sana, ya. Dan kita yang sudah umroh semakin giat lagi mengumpulkan uang, ya, memperbaiki niat, meluruskan tekad untuk ke sana lagi, ya. Nah, jadi perlu bagi kita semua untuk mengkaji ilmu yang berkaitan dengan ibadah umrah. Umrah oleh sebagian ulama disebut sebagai haji kecil, ya. Haji kecil. Dia tidak sampai kepada tingkatan haji, tapi dia disebut dengan haji kecil. Mininya haji atau prahaji, tapi tidak sampai kepada tingkatan haji. Jadi orang yang umrah jangan dibilang Pak Haji atau Bu Hajah. Nah, karena tidak bisa dikatakan seperti itu. Ini ataupun tidak boleh Pak Umroh atau Bu Umroh. Nah, jadi jangan, ya. Umroh tidak ada gelarnya, ya. Sebenarnya haji juga tidak ada gelar. Nabi tidak ada Haji Muhammad, ya. Abu Bakar tidak ada Haji Abu Bakar. Haji Umar tidak ada. Cuma di Indonesia kan, karena kita jauh, supaya untuk membedakan antara haji dan tidak haji, di samping peci putih, ya, itu pakai gelar H depannya. H, ya, bukan hantu. Haji. Haji Udin, ya. Haja Fatimah dan lain sebagainya. Jadi umroh disebut dengan haji kecil, tetapi dia tidak sampai kepada haji. Oke. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas panjang lebar, ya, sebelum kita umroh itu apa yang harus kita persiapkan? Ayo, siapa yang tahu? Ayo ibu, jawab ibu-ibu. Ilmu. Bagus. Oke. Ilmu yang kita persiapkan. Semua amal ibadah yang kita persiapkan pertama kali itu adalah ilmu. Ilmu. Ada kaidah al-ilmu qabla al-qaul wal fi'il. Berilmu dulu baru berbuat dan juga beramal, ya. Berilmu dulu baru berbuat dan berkata. Jangan sampai nanti kita beramal, beribadah tapi belum ada ilmunya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika beribadah itu berbeda, Ibu. Ya, orang yang beribadah dengan ilmu dan orang yang beribadah tidak dengan ilmu itu pahalanya berbeda. Walaupun tata caranya sama-sama benar. Ingat itu. Ya. Ibu Fatimah, dia umroh. Tepat tata caranya. Dia umroh tersebut pakai ilmu. Ibu Aisyah, dia umroh juga, tapi tidak pakai ilmu. Tata caranya Ibu Fatimah dan Ibu Aisyah ini sama-sama benar. Mana pahala yang besar? Otomatis ibunya Fatimah. Ibu Fatimah ini lebih besar pahalanya karena dia beribadah berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil di Al-Quran dan As-Sunnah. Maka daripada itu, kepada ibu-ibu nanti yang beribadah, baik itu ibadah umroh, ibadah haji, ataupun ibadah yang lainnya, bekal yang pertama kali yang harus dipersiapkan adalah ilmu tentang ibadah tersebut. Orang bikin rumah ini, Bu, pakai ilmu enggak, Bu? Iya. Orang kalau mau nyuntik, dokter pakai ilmu enggak? Mungkin enggak, sakit kepala yang disuntik kaki, ya kan? Enggak mungkin, enggak masuk cerita. Orang melahirkan pakai ilmu enggak, bidan? Pakai ilmu. Ini masalah duniawi. Dalam masalah duniawi saja orang pakai ilmu, apalagi dalam masalah akhirat, otomatis lebih dibutuhkan ilmu dalam masalah akhirat dibandingkan dengan masalah duniawi. Oke. Pengertian umroh secara bahasa. Umroh itu secara bahasa artinya adalah berziarah. Az-ziyarah. Adapun secara istilah mengunjungi Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tawaf dan sa'i. Ini merupakan pengertian umroh secara bahasa dan istilah. Makanya umroh itu, Bu, hanya terkhusus di daerah Masjidil Haram saja. Ya, dimulai dari mikot, ya. Mikot di luar Masjidil Haram. Ustaz, kalau tidak pergi ke Madinah sah tidak umroh? Sah. Ya, karena umroh tersebut hanya berkisar di Masjidil Haram saja. Ya, Masjidil Haram, kemudian Safa, antara Safa dan Marwah. Itu. Bahkan umroh tersebut diselesaikan dalam waktu nggak nyampe mungkin 3 jam, 4 jam. Cuman orang Indonesia kan perginya sampai 9 hari, sampai 12 hari atau lebih dari itu karena perjalanan yang jauh. Kalau orang Saudi tidak. Orang Saudi itu cuma sehari selesai umroh. Pergi jam 7 pagi, nanti jam 11 sudah selesai.
Karena mereka tidak ada pergi ke Madinah. Kalau kita kan ziarah ke Madinah. Jadi umrah secara bahasa artinya mengunjungi. Adapun secara istilah mengunjungi Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawaf dan sa'i serta ihram ya. Oke. Hukum umrah. Apa hukumnya umrah tersebut? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Umrah hukumnya adalah wajib. Ya. Hukumnya adalah wajib. Ini pendapat pertama. Apa dalil mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, pendapat pertama mengatakan bahwa umrah hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dalil yang lain yaitu hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'alan nisa jihadun?" Qala, "Na'am. Jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah." Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apakah bagi perempuan itu ada jihad?" Ya, apa kata Nabi? Ada jihad perempuan itu ada. Jihad yang tidak ada peperangan. Jihad yang di situ tidak ada pertumpahan darah. Apa itu? Haji dan umrah. Jadi bagi wanita, jihadnya wanita itu apa? Haji dan umrah. Wanita tidak boleh ikut berperang. Ya, jangan nanti wanita ikut bikin bom, ikut ke Suriah nanti bikin bom, berperang, angkat senjata, angkat pistol, tidak dibenarkan. Karena wanita itu di rumah ya. Tetapi ada salah satu ibadah yang menyerupai jihad. Apa itu? Umrah dan haji. Dari hadis ini, pendapat pertama Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum umrah itu wajib. Ya. Wajib itu apa? Kalau dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukum umrah sunnah. Nah, ini sunnah dan dia tidak wajib. Ini pendapat mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, seperti itu. Apa dalilnya Ustaz? Dalil pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil umrah, awajibatun hiya? Qala la, wa an ta'tamiru fa huwa afdal. Jadi ada hadis ini dari Jabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah umrah itu wajib? Nabi berkata, tidak. Tetapi kalau kan umrah itu lebih bagus, lebih afdal. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa umrah hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Itu. Dalam hadis yang lain, hadis Talha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju jihadun wal umratu tatawwu. Haji itu merupakan jihad, artinya wajib. Adapun umrah tatawwu, sunnah. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat ulama berbeda masalah hukum umrah. Pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Tetapi pendapat yang paling benar adalah dan yang paling kuat, umrah hukumnya adalah sunnah. Itu. Makanya, tetapi bagaimana Ustaz? Dia kaya, dia sehat, dia mampu, tidak mau umrah. Ini bisa jatuh kepada haram, berdosa hukumnya. Ya, berdosa hukumnya kalau dia mampu, dia punya uang, dia sehat, tapi tidak mau umrah, lebih kepada duniawi saja. Ini bisa jatuh kepada hal yang haram. Karena dia sudah wajib hukumnya. Orang sekarang yang tidak punya duit saja pengen umrah. Ini orang kaya tidak mau umrah. Jadi kepada ibu-ibu yang memiliki harta yang melimpah, ya, kelapangan rezeki, jangan lupa ibadah umrahnya dikerjakan kalau mencukupi syarat-syaratnya. Itu hukum umrah. Lebih kuatnya apa tadi, Bu? Sunnah. Oke. Syarat umrah. Ini. Syarat umrah jelas, beragama Islam, dewasa. Ya, anak kecil berusia 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dia tidak sah umrahnya. Karena masih kecil. Boleh Ustaz diajak, boleh saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Karena di antara syaratnya umrah itu apa? Islam dan juga dewasa, berakal. Orang gila umrah tidak sah. Nanti dipanjatnya Ka'bah itu kan. Seperti itu. Orang lagi mabuk, orang narkoba, ya, mabuk-mabuk, dia nggak sadar apa yang dia ucapkan, sah nggak umrah? Tidak sah.
Karena syarat sah umroh itu adalah berakal sehat. Berakal. Orang yang gila tidak sah. Orang pingsan tidak sah. Ya, tidak sah umrohnya. Anak kecil tidak sah umrohnya. Tapi boleh diajak, boleh diajak. Boleh diajak. Seperti itu. Kemudian di antara syarat sah umroh apa? Harus bagi perempuan ini harus ada mahram. Oke, ini. Harus ada mahram. Mahram itu bukan pembimbing travel, bukan. Mahram adalah yang jelas suami. Ya, kalau enggak anak, kalau enggak saudara kita. Mahram itu laki-laki, bukan perempuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tusafirul mar'atu biwahdiha. Janganlah perempuan itu bersafar dengan sendirinya. La tusafirul mar'atu illa ma'adzi mahram. Janganlah perempuan itu bersafar kecuali bersamanya ada mahram. Itu. Ustaz, sekarang baru mampu saya sendiri. Kalau mau berdua duitnya tidak cukup. Berarti ibu belum mampu untuk umroh. Ingat itu. Karena syarat sah umroh itu harus ada mahram. Tapi kalau suami nggak mau, Ustaz, istri yang mau? Berarti tidak ada kemampuan di situ. Oke, seperti itu. Kalau tidak mau suami, maka carilah yang bisa menjadi mahram bagi kita. Mungkin anak kita, ya, mungkin abang kita. Bisa seperti itu. Penting laki-laki, mahram laki-laki. Tidak sah berdua itu bukan mahram. Bukan mahram. Ya, nah, yang mahram itu yang laki-laki itu mahram. Sekarang banyak perempuan sekarang yang pergi dengan sendirinya. Ya, dengan alasan-alasan yang bervariasi. Itu tidak dibenarkan. Ibadah umroh itu bagus, tapi kalau sampai tidak mencukupi syaratnya, jadi tidak bagus ibadahnya. Apalagi suami tidak ridho. Nah, ini hati-hati. Meninggalkan suami ini hati-hati. Nanti suami cari yang lain lagi kan? Nah, bahaya juga. Nah, nanti pulang-pulang suami sudah ada yang lain. Nah, hilang semua kesenangan di umrohnya tadi. Jadi harus ada mahram. Ini sering saya lihat sekarang banyak dengan alasan ada pembimbing travel. Tidak. Pembimbing travel itu bukan mahram, itu orang lain. Dan bahkan bisa terjadi fitnah dengan jamaahnya. Hati-hati itu. Apalagi sekarang pembimbing travel itu ustaznya ganteng-ganteng ya kan? Muda-muda. Iya. Kawan-kawan saya rata-rata pembimbing travel di Pekanbaru. Banyak travel di Pekanbaru itu pembimbingnya ganteng-ganteng. Masih muda-muda. Hati-hati ibu-ibu ya kan? Nanti bisa jatuh cinta. Ya ini fitnah. Tidak menutup kemungkinan. Namanya manusiawi. Dan juga syaitan selalu bermain di situ. Nah, makanya di antara syarat umroh tersebut bagi perempuan harus ada mahram. Kalau uangnya baru cukup satu orang, tunggu dulu sampai nanti berdua. Sampai nanti terkumpul uang itu untuk berdua. Seperti itu. Itu syarat umroh, ya. Yang jelas dari Islam, kemudian dewasa, berakal, dan juga bagi wanita harus ada mahram. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu umroh itu kapan? Ya, waktu umroh itu kapan saja boleh. 1 tahun itu nggak ada waktu larangan untuk berumroh. Semuanya boleh. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Berumroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berumroh di bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu. Jadi, Ustaz, hanya bulan 2 saja? Enggak. Yang ditetapkan waktu itu adalah haji. Adapun umroh waktunya bebas kapan saja. Tidak ada larangan. Mungkin pemerintah Indonesia membatasi. Mungkin ketika 2 bulan sebelum haji tidak boleh berumroh. Karena supaya persiapan haji. Nah, tapi itu peraturan. Tapi aslinya umroh tersebut waktunya bebas dan tidak terbatas. Ya, kapan saja boleh. Baik siang, malam, pagi, boleh. Itu. Keutamaan ibadah umroh. Nah, ini penting ini. Ya, keutamaan ibadah umroh. Yang pertama, umroh adalah jihad. Nah, hadis Aisyah tadi. Jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am. Jihadun la qitala fih al-hajj wal umrah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu ada jihadnya?" Kata Nabi, ada. Jihad yang tidak pakai
pembunuhan, tidak menumpahkan darah, yaitu haji dan umrah. Bayangkan, ibadah umrah sama pahalanya dengan berperang. Jihad merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang pahalanya luar biasa. Dan ibadah yang bisa mengimbangi, yang menyerupai pahala dari perang apa itu? Umrah. Umrah dan juga haji. Itu satu. Yang kedua, keutamaan ibadah umrah adalah menghapus dosa di antara dua umrah. Hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umrah ke umrah berikutnya itu menghapuskan semua dosa. Ya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi keutamaan umrah, seseorang mengerjakan umrah, ibu mengerjakan umrah hari ini atau dalam waktu dekat ini, kemudian pada kemudian hari umrah lagi, maka di antara dua umrah tersebut dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Februari umrah, nanti bulan Juni umrah lagi. Di antara bulan Februari dan Juni tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin banyak kita berumrah, maka dosa kita akan semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pastinya dengan niat-niat yang benar, gitu. Yang ketiga, keutamaan umrah. Umrah menghilangkan kefakiran. Apa dalilnya? An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Dari Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah umrah tersebut kepada haji, ya. Harus dibarengi haji dan umrah. Karena apa? Karena haji dan umrah ini dapat menghapuskan dan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Bayangkan Ibu. Ada cerita, banyak sekali cerita orang yang menabung hanya jualan es, ya, atau menjual hal-hal yang mungkin tidak masuk akal lah bagi kita. Tapi Allah izinkan dia berangkat umrah. Tapi setelah umrah tersebut justru menjadi kaya. Allah hilangkan kefakiran dari dirinya. Allah hilangkan kemiskinan. Ini karena apa? Karena ibadah umrah. Kemudian keutamaan umrah yang keempat yaitu umrah di bulan Ramadan, pahalanya, nilai pahalanya sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Nabi. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kelima, jamaah haji dan jamaah umrah ini merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tamu Raja Salman. Ya, bukan tamu gubernur, presiden, bukan. Coba kita diundang oleh Presiden Jokowi. Ya. Ibu-ibu yang berada di Flamboyan ini, di Tanjung Sawit ini diundang oleh Presiden Jokowi. Bangga tidak? Bangga sekali. Ya, kebanyakan banyak bangga, ya kan? Gubernur bangga. Secara apa bangga? Tapi ini Allah Subhanahu wa taala yang mengundang. Ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jamaah haji, jamaah umrah ini merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala, undangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah haji dan para jamaah umrah ini merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keutamaan umrah dan juga haji, ya. Sekarang keutamaan kota Makkah dan keutamaan kota Madinah. Keutamaan kota Makkah dan kota Madinah. Jelas, umrah dikerjakan di Makkah dan Madinah ini merupakan tempat berziarah. Pastinya ada keutamaan di dua kota ini. Yang pertama, keutamaan kota Makkah. Di Makkah ada Baitullah, rumah Allah, Al-Ka'bah. Ya, di situ ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya
yang pertama kali, rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Bakkah. Ya. Bakkah itu Makkah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan Makkah dan Madinah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabirin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma sawahu illa al-masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Rawahu Ahmad. Apa artinya? Salat di masjidku ini, artinya salat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Ya. Kita salat di masjid yang bukan Masjid Nabawi, ya, itu pahalanya sama dengan 1000 kali salat pahalanya. 1000. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram pahalanya adalah 100.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Itu. Sekali kita sholat di Masjid Nabawi, itu sama saja kita sholat 1000 kali di Masjid Istiqlal contohnya. Atau masjid kita ini, masjid dekat perumahan kita, 1000 kali. Sekali kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya sama dengan 100.000 kali di masjid lain. Ya, kita harus sholat dulu 100.000 kali di masjid kita, baru sama pahalanya dengan sholat di Masjidil Haram. Bayangkan, 12 hari kita di sana, berapa pahala yang kita dapatkan? Ya, apalagi menjadi jamaah haji 45 hari atau 43 hari di sana. Berapa kali kita sholat di sana? Kalikanlah 5 kali 40, 200 kali. Bayangkan pahalanya ketika kita sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang tidak ada pahalanya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Makanya semakin sering kita ke Makkah, ke Madinah, maka pahala untuk mendapatkan tersebut luar biasa. Karena 1000 di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjidil Haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan kota Makkah, yaitu tanah haram dijadikan tempat yang penuh dengan rasa aman. Maka itu, Bu, tempat yang paling aman sedunia. Sedunia. Pernah nggak mendengar Makkah diguncang bom? Nggak ada. Nggak ada. Paling aman sekarang. Ada nggak terdengar di Makkah ada teroris? Nggak ada. Karena Makkah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun orang Nasrani ingin menghancurkan Makkah, tidak akan bisa. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan doa Nabi Ibrahim. Terkabul sampai saat ini. Apa kata Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah ini sebagai negeri yang aman." Sebelum Nabi Ibrahim berdoa, Makkah itu terdapat sekali banyak maksiat. Semua maksiat ada di Makkah tersebut. Di sekeliling Ka'bah itu ratusan ribu berhala dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Bayangkan, di Masjidil Haram ada kesyirikan yang luar biasa. Di Makkah dulu anak perempuan dibunuh. Bayangkan, di Makkah orang minum khamar. Bahkan ketika turun ayat pengharaman khamar, katanya Makkah itu banjir dengan khamar. Mabuk-mabukan. Berzina di mana-mana dulu. Tapi ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan dengan izin Allah, Allah kabulkan. Sampai saat ini Makkah menjadi kota yang aman. Makkah tidak diadakan Valentine, ya, nggak ada hari Valentine di sana. Peringatan tahun baru nggak ada di sana, ya. Peringatan nggak ada di sana. Kembang api nggak ada, nyaman di sana. Kita di sini pergantian tahun baru nggak bisa tidur kita, ya kan? Tang, ada kepala kita. Di sana tidak ada di sana. Itulah keutamaan bahwa negeri Makkah, tanah haram, diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaan kota Makkah yaitu rezeki yang begitu berlipat ganda. Ya,
orang Arab Saudi itu kaya-kaya, Bu. Betul tidak? Padahal di sana itu tandus. Ya enggak? Mana Ibu yang umroh? Iya, Bu. Tandus enggak di sana, Bu? Nampak enggak sawit di sana? Enggak ada kan? Rambutan, lengkeng ada enggak? Sana enggak ada. Ya, yang ada apa namanya itu? Paling kurma ya kan? Itu pun enggak di semua tempat. Di sana tandus. Tapi orang kaya justru dari sana. Orang kaya, miliarder, miliuner itu justru dari Arab Saudi. Saya ini kuliah di tempat Arab Saudi, di Jakarta, Lipia Jakarta. Ya, itu cabang dari Arab Saudi. Abang saya kuliah di Mesir. Ya, itu Arab. Kawan-kawan saya banyak di Madinah Al-Munawwarah. Kami 1 rupiah pun nggak ada bayar sekolah. Buku-buku gratis, masuk gratis, bahkan kita digaji setiap bulan. Ya. Bahkan banyak antara kita yang dapat haji, umroh. Bayangkan orang Arab kaya. Nah, sekarang saya lagi bikin sekolah ini di Simpang Muara Mahat. Ya, saya bikin sekolah di Simpang Muara Mahat. Tanah wakaf ibu saya. Itu kami dapat bantuan masjid dari Arab Saudi. Tidak ada bantuan 1 sak semen pun tidak ada. Kita nyiapkan lahan. Sekarang dia sudah bangun masjid, 55 masjid di Pulau Sumatera ini. Bayangkan itu hanya segelintir orang yang kita tahu. Saya ngajar di Utsaimin. Utsaimin itu di Ridan Permai Bangkinang. Ya, ini tahun kedua sekolah tersebut. Itu mereka kalau bangun hari ini 2 bulan selesai. Dananya melimpah. Bayangkan orang kaya justru datang dari Arab Saudi yang di sana tidak nampak duit kayaknya. Di Indonesia semuanya ada, tapi banyak orang miskin. Pengemis ada. Pernah enggak ibu-ibu nampak orang pengemis minta duit di sana? Enggak ada. Enggak ada di Arab Saudi, di Makkah tuh enggak ada. Orang minta duit, pengamen enggak ada. Kalau kita ke Pekanbaru, ke kota-kota besar ya kan? Jakarta apalagi, aduh banyak pengamen. Banyak gelandangan. Di Saudi enggak ada. Kalaupun ada, itu orang Indonesia yang pindah ke sana. Jelas iya, benar itu. Orang Bangladesh yang pindah ke sana. Orang Arab nggak ada. Orang Arab nggak ada. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki di sana. Walaupun tandus tapi di bawahnya luar biasa, minyaknya seperti lautan. Ya, itulah hebatnya orang Arab Saudi, ketika punya penghasilan mereka olah sendiri. Kalau kita tidak, pipanya saja yang kita dapatkan. Ya kan? Pipanya saja. Nampak asapnya saja. Terus dikirim ke Amerika. Terus kita beli lagi. Kalau usaha kami itu bongak tuh. Kalau bahasa Batakpan tuh andiu, bongak tuh jenis itu kan. Sudah kita punya kita kasih ke orang. Kita beli lagi. Betul tidak? Di Arab Saudi itu, Bu, mahal lagi aqua gelas dibandingkan dengan minyak. 1 liter di sana minyak itu ya, itu mahal lagi aqua gelas dibandingkan minyak. Nggak nyampe 1 rial. Kalau kita 5.000 ya. Itu pun ngisi di pom bensin. Kalau ngisi di sini itu 7.000. Nah, atau lebih dari itu. Makanya tidak bisa dipungkiri Arab Saudi itu kaya. Allah yang menjamin, Allah yang mengatakan seperti itu. Rizki yang begitu berlipat ganda di tanah haram. Seperti itu. Kemudian keutamaan kota Makkah dan Madinah, Dajjal tidak akan masuk di situ. Dajjal tidak akan masuk di kota Makkah dan kota Madinah karena dijaga oleh malaikat. Semua daerah dimasuki oleh Dajjal. Indonesia dimasuki oleh Dajjal. Ya, Dajjal itu yang membawa kejahatan, kehancuran. Wah, bahaya kalau ada Dajjal, kita fitnah yang luar biasa. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Ya, nanti kalau ada matanya sebelah, kemudian kafir di sini, itu Dajjal itu. Dan itu akan membawa kehancuran. Makanya jangan sampai nanti kita hidup Dajjal muncul. Ya, kalau sudah nampak muncul Dajjal, itu berarti kiamat sudah dekat. Karena di antara tanda kiamat itu adalah munculnya Dajjal. Dajjal yang membawa fitnah, yang membawa kehancuran, yang membawa berita bohong. Sekarang sudah banyak Dajjal, cuman bukan Dajjal yang asli. Kayak orang mengaku sebagai nabi. Ini Dajjal ini. Dukun-dukun itu Dajjal itu. Ya. Lia Eden itu Dajjal itu. Ahmad Musaddiq itu Dajjal karena mengaku sebagai nabi. Tapi itu bukan Dajjal yang asli. Tapi Dajjal
yang membawa berita bohong, ya. Karena orang mengaku sebagai nabi itu juga dajjal. Seperti itu. Kemudian yang keenam, keutamaan kota Makkah dan kota Madinah, ini kotanya para nabi. Para nabi banyak bermunculan di sini, di kota Makkah dan kota Madinah. Jadi itulah 6 keistimewaan, keutamaan kota Makkah dan kota Madinah. Seperti itu. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan umroh, keutamaan dan fadilah kota Makkah dan kota Madinah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa kita harus umroh? Nah ini, mengapa kita harus umroh? Ya, apakah umroh ini hanya untuk jalan-jalan? Kan itu sekarang wisata. Ada orang kayak gitu, niat umrohnya untuk jalan-jalan. Mengapa umroh? Saya mau lihat Mekah, nak nengok pulau dan Ka'bah itu, ya. Saya mau lihat juga tuh Ka'bah seperti apa. Saya mau lihat itu makam Nabi seperti apa. Berarti niatnya jalan, wisata. Apakah niat umroh ini pamer? Riya? Wah, biar dikatakan sebagai orang kaya, biar dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang punya uang. Oh, umroh. Ataukah umrohnya ini untuk promo travel? Ada nih orang umroh untuk promo travel. Pembimbingnya ini, wah saya ikutlah. Banyak itu sekarang. Artis-artis, pejabat digunakan untuk daya tarik, untuk promo travel. Apakah itu tujuan umroh? Kemudian apakah umroh tujuannya belanja? Nah ini, shopping ya, belanja. Saya pernah umroh, waduh, ibu-ibu ini takut sekali kehilangan tasnya. Kemana tasnya itu punya saya tuh pak, karena di situ banyak belanja, ya, rantai segala macam, kalung, jilbab segala macam, apalagi itu parfum, inai, rani segala macam tuh, itu, ya, dengan berbagai macam bentuk, kurma, ya, onta juga dibawa, ya kan, onta yang mati tapi ya. Onta juga dibawa. Dia apa kalau tujuannya belanja? Ya. Ada nih orang belanja. Kalau mau belanja ke Tanah Abang aja lah. Di Tanah Abang itu semuanya ada. Jadi kawan-kawan saya kalau dia haji atau umroh, dia ke Tanah Abang dulu. Nah, dia pergi ke Saudinya udah untuk ibadah. Nanti oleh-olehnya udah di sini. Karena dia beli Tanah Abang. Jadi Tanah Abang itu ada pusat itu menjual oleh-oleh haji. Semuanya ada. Yang nggak ada onta tadi nggak ada di situ. Ya tapi mau kalau cuman kurma, zam-zam ada. Nah, jadi apakah umroh untuk belanja? Oke. Apakah umroh untuk selfie sana ya kan? Foto-foto ya kan, masukin Facebook, masukin Twitter, Instagram, masukin ke WhatsApp. Apakah itu tujuannya? Hah? Kemudian umroh apakah tujuannya untuk cari jodoh? Nah ini. Ada orang umroh di sana untuk cari jodoh, berdoa. Tujuan saya karena katanya di Makkah itu tempat yang mustajab untuk berdoa, makanya saya umroh. Atau mungkin pejabat ingin nanti bisa menjadi anggota dewan, ya kan, lulus menjadi anggota dewan, menang pilkada, ada kayak gitu. Ada cerita ustadz saya, dia haji ya kan, kemudian dia mendengar di sampingnya, ya Allah jadikanlah saya sebagai gubernur 1, ya, Riau 1. Artinya jadi gubernur. Ada itu, nggak tahu yang mana itu, entah datuk, entah yang mana segala macam. Itu doanya. Jadi tujuan umroh itu untuk itu, ya. Atau tujuan umroh ini untuk ibadah. Nah ini. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita pergi niat kita harus jelas. Untuk apa kita umroh ini, untuk apa? Yang jelas niat kita umroh adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sekarang umroh berkali-kali tapi niatnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini munafik dan termasuk kepada syirik kecil. Ya, beribadah dengan tidak berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jatuh kepada syirik. Ingat itu.
Kalau dia beribadah untuk riya, pamer, sombong, kaya, alim, taat, cerdas, itu dia jatuh kepada syirik kecil. Tapi kalau dia umrah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada syirik besar. Hati-hati itu. Makanya niat dijaga. Menjaga niat ini lebih susah. Ya. Banyak orang sekarang berhaji dan berumrah bukan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Nabi? Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya semua pekerjaan itu ada nih niatnya, tergantung dengan niatnya. Makanya tujuan kita umrah. Mengapa kita umrah? Bukan karena duniawi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja belanja, enggak mengapa. Boleh saja mungkin berfoto di sana, boleh. Tapi jangan sampai ini tujuan utama. Ya. Jangan sampai ini tujuan utama. Tujuan utama kita tetap adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap detik selfie, setiap detik foto. Kapan beribadahnya? Ini musibah sekarang. Setiap detik ada fotonya di Facebook. Wah, di belakang Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi, ya. Di atas punggung onta, segala macamnya kan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa? Makanya ibu-ibu kalau nanti mau umroh, tujuannya untuk apa? Allah. Tujuannya ibadah, jangan dunia. Kalau tujuannya dunia, maka tidak dapat pahala, bahkan mendapat dosa. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ibadah umroh. Nah, ini. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah umroh ini? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah umroh ini adalah kita dituntut untuk berkorban. Betul tidak, Bu? Mulai dari kita pergi sampai kita pulang. Mengumpulkan biaya, bersafar yang sangat jauh. Kemudian antrinya luar biasa. Capek ya kan, meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan kampung, meninggalkan kawan-kawan, meninggalkan pasar ya kan. Ini ibu-ibu tidak bisa tinggal pasar nih, bahaya nih. Ya kan? Meninggalkan majelis arisan. Nah, absen sekali itu luar biasa. Aduh, absen saya ya kan. Pengorbanan. Fisik kita terkuras. Di sana kita berjalan kaki berkilo-kilo. Bayangkan itu. Jadi kita berkorban. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah umroh apa? Berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, kita dituntut untuk sabar. Pelajaran kedua dari ibadah umroh adalah kesabaran. Mungkin tidak di sana kita marah-marah? Tidak mungkin. Karena ibadah umroh, ibadah haji, ibadah yang menuntut kepada kita semua untuk sabar. Makanya ada orang kalau pergi, saya tidak mau dengan suami. Nanti berantem kalau di sana. Ya kan? Suami juga seperti itu. Saya tidak mau sama istri, nanti berantem sampai di sana. Nah, ini bahaya. Padahal yang bagus itu pergi bersama-sama, dilatih sana itu sabar. Ya, benar itu. Karena di tempat orang lain kan kita susah untuk sabar. Nah, jadi dituntut untuk sabar. Dengan kawan sabar. Hotel mungkin tidak dapat yang dekat, sabar. Ini kan kita pengen hotel dekat. Di imigrasi pengen cepat. Ya kan? Pengen lewat semuanya. Kalau tawaf itu nggak pengen diganggu orang. Pengen kanan kirinya lebar. Ini masjid punya kita atau punya orang? Atau punya Allah ya kan? Seperti itu, nanti keinjak kakinya. Wah, kau ini. Kan gitu. Sabar. Sabar. Mungkin tempat kita digantiin orang lagi sholat. Sabar, jangan marah-marah. Oh, ini punya saya ini. Gak tahu saya siapa. Kan gitu kata-katanya kadang-kadang kan. Berarti tidak sabar. Padahal ibadah umroh, ibadah yang menuntut kepada kita untuk sabar. Yang ketiga, ibadah umroh menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia itu sama. Semuanya tidak dibedakan antara kaya, miskin, antara pejabat, antara masyarakat. Nggak ada bedanya di situ. Semuanya sama. Pakai kain ihram semuanya sama. Ya, yang punya harta, yang punya jabatan tidak ada bedanya. Di mata Allah semuanya sama.
baik dia presiden ataupun mungkin dia hanya sebagai rakyat jelata, semuanya sama. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang membedakan manusia kecuali apa? Takwa. Takwa. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pelajaran yang bisa diambil dari umrah. Yang pertama adalah kita mengetahui arti pengorbanan, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menahan emosi, yaitu sabar. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui bahwa semua manusia di sisi Allah sama, kecuali iman, takwa, dan amal solehnya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jamaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pulang dari umroh, setelah pulang dari umroh, mengapa kita? Mungkin enggak kita setelah pulang dari umroh sama saja dengan sebelumnya? Kalau seperti itu, nggak ada dong bekas umroh. Orang kalau sudah beribadah, haji, umroh, harus ada bekasnya. Membekas di dirinya, ada perubahannya. Itu. Yang sampai nanti umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi maksiat jalan terus. Salat sering tinggal. Lidahnya masih saja tidak dijaga. Masih sering menyakiti hati tetangga. Ya, masih sering menzalimi orang lain. Masih durhaka kepada suami. Berarti tidak membekas ibadah umrohnya. Karena selesai kita umroh, hal yang pertama adalah kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Pulang dari umroh harus meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Allahu Akbar, kita langsung datang. Ketika di rumah, Allahu Akbar, masih saja nengok TV, ya kan? Masih lama nih, tuh ada KDI tuh. Itu masih ada film-film India atau film-film Turki. Berarti tidak membekas dong ibadah umrohnya. Ya. Meningkatkan ketakwaan. Ketika di Makkah, ketika di Madinah, semuanya dalam, jilbab dalam, nggak nampak. Tapi ketika di rumah pakai baju tidur ke pasar. Mana bekas umrohnya, mana? Iya, ada yang ke pasar masih pakai baju tidur. Ya, tapi jangan pakai celana. Ketika umroh, luar biasa. Bajunya bersih-bersih. Kalau satu bersih-bersih, putih. Ketika di rumah, bekas anak lah, bekas kencing anak lah, segala macam. Mana bekas umrohnya? Ya, meningkat ketakwaannya. Ketika di umroh sering baca Al-Quran. Ketika di rumah nggak nyentuh Al-Quran, berarti tidak membekas umrohnya. Berzikir kepada Allah setiap hari di sana. Di rumah nggak ada zikir. Yang ada gosip, merumpi segala macam. Ya, jalan-jalan nonton TV, berarti tidak berbekas ibadah umrohnya. Ya, karena ketika kita selesai haji dan umroh, yang pertama harus meningkat ketakwaan kita. Meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertaubat. Ini. Pulang dari umrah harus kita bertaubat kepada Allah. Ingat semua kesalahan. Karena orang yang umrah itu ibarat dia sudah bersih loh. Benar. Orang yang sudah umrah itu diibaratkan sudah bersih dari dosa. Sudah diangkat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di sana bersih, pulang kotor lagi. Makanya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai pulang dari umrah. Itu. Yang ketiga, memperbaiki diri. Ya, perbaiki diri, akhlak kita perbaiki, adab kita perbaiki, semuanya perbaiki. Perbaiki semuanya, cara berpakaian, cara tutur kata kita, cara menghormati orang lain, ya, berbakti kepada orang tua, menyayangi anak, menghormati suami, itu diperhatikan, perbaiki. Itu efek dari umrah. Tapi Bu, kalau umpamanya pulang dari umrah sama saja dengan sebelumnya, lebih baik nggak umrah. Ya, lebih baik nggak usah umrah. Kalau umpamanya masih saja dengan sebelumnya, pulang umrah nggak ada bedanya, berarti tidak membekas ibadah umrahnya dalam hatinya. Ya, haji berkali-kali, umrah berkali-kali, tapi kezaliman masih saja. Masih saja kezaliman melekat pada hatinya. Masih sering menzalimi orang lain.
kewajiban kepada Allah sering ditinggalkan. Ya, ingat, beribadah kepada Allah tidak melihat tempat dan waktu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Enggak ada Nabi mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah ketika kalian di Makkah. Enggak ada kayak gitu. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah ketika kalian di Madinah. Enggak ada kayak gitu. Tapi yang ada adalah haitsuma kunta. Di Makkah, di Arab Saudi, di Indonesia, di kampung, di Amerika, dimanapun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ibu di Makkah, di Madinah, seperti itulah pulangnya. Itu yang kita harapkan. Berzikir, menjaga tutur kata, taat beribadah, membaca Al-Quran, praktekkan di rumah. Itulah efek dari umrah. Itu setelah pulang dari umrah. Seperti itu. Yang terakhir, kita harus umrah tersebut umrah yang berkualitas. Jadi jangan hanya sembarangan umrah. Jangan hanya sembarangan umrah, tapi bagaimana umrah yang kita kerjakan berkualitas. Kita kerjakan rukunnya, kita kerjakan sunnah-sunnahnya, ya. Kita tinggalkan larangan-larangannya. Iya, banyak orang sampai sekarang nggak tahu bagaimana cara memakai pakaian ihram. Ya, banyak sekarang nggak tahu berapa kali tawaf itu, nggak tahu berapa kali. Mikot itu apa? Berarti tidak tahu dong tentang umrah yang berkualitas. Bahkan di sana ada orang umrah nggak menjalankan umrah. Nggak ada menjalankan umrah sama sekali. Nggak ada nih. Berarti tidak berkualitas umrahnya. Ya. Padahal sunnah umrah luar biasa. Ya. Kemudian sa'i seperti apa? Kita harus tahu ilmunya tadi. Kembali kepada ilmu. Umrah yang berkualitas. Bagaimana caranya? Menuntut ilmu dahulu sebelum kita umrah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit yang ingin saya bahas ya, selain dari umrah, karena ada yang akikah, betul ya? Oke. Jadi kita nih siang ini membahas banyak hal ini nih. Yang pertama tadi adalah masalah umrah, ini masalah akikah. Oke. Jadi akikah itu salah satu ibadah yang juga dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akikah itu dari bahasa Arab, Bu. Secara bahasa artinya adalah potongan, memotong. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, memotong hewan, ya, ketika lahirnya anak sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti akikah secara istilah, dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hukum akikah, ya. Ulama juga berbeda pendapat, tapi yang paling benar akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Sunnah yang hampir wajib. Gitu. Dia nggak wajib tapi hampir wajib, mendekati. Kalau sudah sunnah muakkadah berarti jangan sesekali ditinggalkan, ya, walaupun nggak sampai wajib. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Dan akikah ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang menjelaskan tentang akikah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'al gulam akikatuhu, fa'ahriku anhu daman, wa amitu anhul adha." Setiap bayi itu, setiap yang dilahirkan itu ada akikahnya. Makanya sembelihlah untuknya akikah. Kemudian dibersihkan kotoran, artinya dipotong rambutnya, dicukur rambutnya. Dalam hadits yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi." Setiap yang lahir itu tergadaikan oleh akikahnya. Bayangkan. Jadi kalau belum akikah berarti anak itu masih tergadai hukumnya. Bagaimana supaya tidak tergadai lagi? Maka diakikahkan. Diakikahkan seperti itu. Jadi hukum akikah ini yang paling benar adalah sunnah muakkadah itu. Kemudian akikah ini diwajibkan kepada siapa? Kepada orang tua, ayah, atau orang yang memberikan nafkah, ya. Karena Nabi SAW dia mengakikahkan Hasan dan Husain. Padahal Hasan Husain bukan anaknya, tapi adalah cucu. Tapi nafkahnya Hasan Husain ini Nabi yang menanggung. Makanya
anak itu siapa yang menafkahi, memberi makan siapa, maka itulah yang akan mengakikahkannya. Dan harus dari harta dia sendiri, nggak boleh harta orang lain. Ya, nggak boleh dari harta orang lain. Ustaz, bagaimana waktu itu ayah lagi miskin gitu? Ayah saya lagi miskin, nggak punya penghasilan. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan gugur hukum akikah. Ya, kalau umpamanya dalam kondisi ayahnya lagi miskin, ayah si bayi lagi miskin, tidak punya penghasilan, tidak punya, fakir, makanya susah, apalagi akikah. Ya, itu gugur hukum akikah. Nah, Ustaz, bagaimana kalau sekarang baru dapat? Nah, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan itu bukan akikah lagi namanya, tapi adalah sedekah. Oke. Karena akikah itu hari ke-7, 14, 20, 21. Ingat. Nah, tapi contoh, ketika lahir bayi ini, ayahnya sudah berduit, mampu gitu, tapi tidak diakikahkan. Tetap akikahnya boleh kapanpun. Ingat itu, bedakan tadi. Antara ayah si bayi miskin, ketika dia lahir, hari ke-7 tidak mampu, hari ke-14 tidak mampu, 21 tidak mampu. Oke. Maka gugurlah hukum akikah. Kalaupun nanti mau akikah itu bukan akikah namanya, tapi sedekah. Niatkan sedekah. Itu. Tapi kalau nanti orang tua ini dari awal sudah kaya, tapi enggak mau akikah, enggak mau, maka nanti tetap dinamakan sebagai akikah yang itu. Walaupun sudah dewasa anak itu. Paham ya? Oke. Antara ayah ini miskin atau kaya dulunya. Nah, seperti itu. Karena pendapat fatwa dari Syekh Utsaimin mengatakan seperti itu. Akikah itu hanya hari ke-7, 14, 20, 21. Kalau tidak mampu lagi itu bukan akikah namanya, tapi sedekah biasa. Oke. Kecuali kalau ayahnya dari awal sudah kaya tapi tidak mau mengakikahkan anaknya, tetap nanti itu dinamakan dengan akikah walaupun anak sudah besar. Paham? Itu. Kemudian kalau untuk anak laki-laki 2 ya. 2. Untuk anak perempuan 1 kambingnya. Dan itu tidak dibedakan, entah kambing laki-laki, entah kambing perempuan, terserah. Umurnya 1 tahun minimal. Ya. Selesai 1 tahun masuk tahun kedua. Nggak boleh kurang dari itu. Nggak boleh milih-milih. Jantan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak mesti jantan. Semuanya benar. Boleh jantan, boleh betina. Boleh betina 1, boleh jantan 1, boleh. Boleh. Ustaz, kalau laki-laki kan 2. Cuman 1 mampunya, nggak apa-apa. 1. Ya, karena 2 ini sunnah. Karena Nabi mengakikahkan Hasan 1, Husain 1. Untuk 2 anak, 2 kambing, padahal harusnya 4. Karena laki-laki kan 2. Oke, seperti itu. Itu masalah akikah. Kemudian hari ke-7 itu disunahkan apa? Membuat nama untuk anak, ya. Si bayi. Mana bayi yang baru lahir mana? Oke, sudah bikin namanya? Ini sudah hari keberapa? Oh, dan 6 bulan. Oke. Itu namanya adalah, alasannya apa dulu ketika tidak diakikahkan ketika hari belum mampu? Nah, berarti ini sedekah hukumnya. Oke, sedekah hukumnya. Nah, wallahu ta'ala alam ya. Di situ juga terjadi perbedaan ulama. Nah, ini saya katakan lagi, di situ juga terjadi perbedaan ulama. Nah, cuman saya lebih kepada itu bukan akikah lagi namanya, tapi sedekah. Enggak gini Ustaz, anaknya tuh waktu dia lahir itu katanya orang tuanya kurang. Ya. Dan sekarang itu pun bukan orang tuanya yang mengakikahkan, neneknya. Karena neneknya itu pula yang membiayai dia. Oke. Berarti neneknya yang memberikan nafkah. Iya, Ustaz. Oke. Ya. Boleh saja, tapi itu bukan kepada akikah lagi jatuhnya. Tapi jatuhnya kepada sedekah. Oke. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Nah, jadi saya tidak terlalu apa. Yang penting kalau niatnya akikah boleh saja. Saya tidak melarang. Oke. Ini jangan sampai nanti, wah nggak sah kata Ustaz, enggak. Saya tidak mengatakan tidak sah. Ada perbedaan ulama di situ. Bisa jadi itu akikah, bisa jadi itu bukan akikah lagi, tapi sedekah. Jadi jangan kata Ustaz itu tadi nggak sah. Enggak kayak gitu maksud saya. Tapi maksud saya adalah di sini terjadi perbedaan ulama. Tapi kalau orang tuanya atau neneknya masih saja menamakan akikah, boleh saja.
Nah, seperti itu. Karena situ terjadi perbedaan ulama itu. Dikasih nama ya, kemudian dicukur rambutnya dan ditimbang rambutnya tersebut. Ditimbang, kemudian nanti berapa beratnya? Bersedekahlah sesuai dengan timbangan rambut. Seberat emas ya. Berapa ukuran rambutnya tuh? Maka berapa berat emas? Seperti itu sunahkan. Kemudian ketika lagi tahnik ya. Tahu nggak tahnik? Pakai kurma atau madu ya. Oke, di langit-langitnya. Seperti itu. Kemudian tolong doanya ya. Pakai doa. Doa untuk anak bayi itu Allah u'idzuka. Perempuan itu ya. U'idzuki bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ini doa supaya tidak diganggu oleh jin. Supaya tidak diganggu oleh syaitan. Itu doa. Jadi baca terus. Terutama orang tua baca doa itu terus. Karena anak bayi ini rentan terkena penyakit ain. Ya. Makanya kalau bilang, "Deh, cantiknya," nggak boleh. Harus pakai Masya Allah, Subhanallah cantiknya. Ya. Pakai Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Karena dia rentan terkena penyakit ain, bayi ini. Nah, boleh kita cantik, boleh. Tapi ada kalimat Allah situ, Subhanallah, Masya Allah. Nah, sering membaca u'idzuki. Seperti itu. Itu masalah akikah. Dan daging akikah ini dibagi-bagikan. Boleh mentahnya, boleh langsung direbus, dimasakkan. Dan langkah baiknya dimasakkan dan dibagi-bagi. Dan tidak boleh dijual ya. Daging akikah tidak boleh dijual nanti. Oke. Boleh disedekahkan, boleh. Dihadiahkan, boleh. Dimakan juga boleh. Nah, sebagian dimakan juga boleh. Jadi itu masalah akikah. Hikmah dari akikah adalah sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat yang besar, anak ya. Anak ini merupakan karunia yang besar sekali. Luar biasa nikmat anak ini. Karena bisa jadi anak ini akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala ya. Itu masalah akikah. Yang jelas tadi masalah apakah itu akikah atau sedekah itu terserah, saya kembalikan kepada jamaah. Itu pendapat ulama tadi ya. Oke. Kalau mesti mau menganggap itu sebagai akikah, boleh saja. Selagi itu dalam bentuk ikhtilaf, itu hal-hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silahkan dari ibu-ibu. Oh ya, satu-satu Bu. Depan dulu yang depan. Ah ya. Belakang dulu. Dari keutamaan umroh tadi ini salah satunya nomor satu tadi kan umroh adalah sebagian dari jihad kan Ustaz. Jadi amalan apa kalau kita itu tidak sanggup umroh, tidak sanggup haji, tapi amalan kita itu bisa mengimbangi haji dan umroh tadi Ustaz. Oke. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Juga ibadah yang sesuai dengan jihad dan umrah. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sama juga dengan berjihad. Karena ada salah seorang sahabat Nabi, waktu itu diumumkan berperang. Saya ikut Rasulullah, saya ikut. Apa kata Nabi? Apakah orang tua kau masih hidup? Masih. Pulang, urus dia. Karena waktu itu orang tuanya masih sudah tua, artinya butuh diurus. Jadi kalau mamanya masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Ya, dimandikan, disisirkan rambutnya, ya, dibelikan dia tuh sesuatu.